Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, video kali ini saya masih membahas tentang Bangkalan yang kemalingan. Itu kas daerah, rekening kas daerah Kabupaten Bangkalan ini telah kebobolan atau kemalingan sebesar 34 miliar. Di mana uang ini bukan hilang dari lemari, bukan hilang dari brankas, bukan hilang dari dalam laci. Uang ini hilang dari rekening kas daerah pemerintah Kabupaten Bangkalan. Jadi sudah bisa saya pastikan bahwa yang maling ini pasti apa? Ya pejabat di pemerintah Kabupaten Bangkalan yang bisa dan punya akses untuk mencairkan uang itu. Video kedua ini saya buat karena masih banyak yang mengatakan atau menanyakan bagaimana uang itu bisa hilang, bagaimana itu lolos dari audit BPK. Jadi kawan-kawan, seperti saya sampaikan pada video saya sebelumnya, di video saya sebelumnya nanti yang belum nonton saya masukkan juga linknya di deskripsi ya, di caption video ini. Itu proyek ini, pembebasan lahan akses pelabuhan Socah ini seharusnya kan sudah kelar pada tahun 2013. Nah, itu juga sudah disampaikan waktu itu oleh PPTK provinsi ya. Di tahun 2013 bahwa nanti akan ada proyek 18 km melakukan pembebasan lahan di 6 desa di 3 kecamatan. Nanti investor yang masuk itu untuk pembangunan itu adalah perusahaan dari Cina ya, China Harbor Engineering Company waktu itu, CHEC ya. Pokoknya investornya waktu itu kalau nggak salah ingat itu adalah China Harbor Engineering Company. Ya, untuk keperluan investasi itu tentunya Pemprov dan Kabupaten Bangkalan menyediakan akses jalan, ya kan? Akses jalannya sudah dihitung, ya. Untuk ganti ruginya dibagi 3. Ada yang di daerah Labeng, ada melewati desa Sendeng itu, Sendeng Deje kalau nggak salah atau apa itu, lupa saya itu desanya. Tapi kalau nggak salah itu melewati Sendeng itu. Itu ada ganti ruginya itu diurus oleh BPWS dengan nilai ganti kerugiannya itu 275.000 per meter persegi. Nah, untuk Bangkalan juga kebagian pembebasan lahan di Pendebe, di Desa Bulu, Desa Socah, Desa Petaunan. Nah, itu platformnya adalah ganti ruginya itu 125.000 rupiah per meter persegi. Kemudian ada lagi pembebasan sampai ke Deiring, ya kan, Deiring Socah. Ada yang di Kelean juga ada sedikit kena itu. Tapi kemudian yang nggak becus itu, nggak beresnya proyek ini yang seharusnya bisa menyerap dana besar dan bisa menghasilkan juga pendapatan yang besar juga bagi Bangkalan ini, digarong kawan-kawan. Yang nggak beres siapa? Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang nggak becus. Yang di BBWS beres, yang dibebaskan oleh pihak ketiga beres. Yang khusus di yang ditangani oleh Pemkab Bangkalan ini nggak beres. Ada yang dipotong hanya dapat 85.000 per meter persegi, ada yang hanya dikasih 100.000 per meter. Pokoknya dikorupsi sampai akhirnya nggak beres. Padahal kalau alasan waktu itu laporan dari Pemkab Bangkalan, dari tim 9 Pemkab Bangkalan ini ke Pemprov Jatim, laporannya pembebasannya terkendala pembebasan lahan. Padahal itu bohong itu. Bohong laporan itu. Waktu itu warga itu tidak ada yang keberatan. Silahkan dibebaskan. Kenapa? Itu akan menguntungkan sekali. Ada jalan akses dari lampu merah di Suramadu itu tembus ke Socah itu lebarnya 40 meter. Otomatis di situ perekonomian bergerak, harga tanah jadi meningkat dan lain-lain bisa
Kemudian ada pendapatan juga, karena di situ akan menjadi kawasan industri maritim atau jadi kawasan industri pelabuhan. Itu pendapatannya sangat besar sekali untuk Bangkalan itu. Cuman ini ada orang yang serakah, ada malingnya di situ, sehingga uang yang harusnya sudah beres di tahun 2013 itu tidak dicairkan, tapi ditilap, dipotong, dikorupsi lah intinya itu untuk kepentingan pribadinya, sehingga kemajuan Bangkalan terhambat waktu itu. Dan konyolnya itu dilaporkan hanya ada kendala pembebasan lahan, dan terakhir dilaporkan sudah terserap. Nah, itulah kenapa BPK itu lolos. Dan kemungkinan kedua kenapa lolos dari audit BPK, uang 34 miliar itu di tahun yang masih ada sisa di tahun 2013 itu dimasukkan lagi di anggaran. Artinya tetap ada di anggaran di kas daerah Bangkalan, tapi mungkin dimasukkan ke Silpa setiap tahun. Jadi 2014 ada Silpa, ada 2015 Silpa lagi, 2016 Silpa lagi, terus. Nah, itu baru hilang uang itu 34 miliar itu setelah dari 2013, berarti 6 tahun itu masuk Silpa terus. 2014 Silpa, 2015 Silpa lagi, uang itu ada masih kawan-kawan. 34 miliar itu masih ada di kas daerah itu. Antara tahun 2019 sampai 2020 uang itu hilang. Tidak ada, tidak muncul di Silpa. Bahkan sampai sekarang pun tidak ada yang tahu. Sebetulnya tahu, ya pura-pura tidak tahu semua. Nggak mungkin nggak tahu, karena jelas yang mencairkan uang itu, yang mengambil uang itu pasti adalah apa? Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Tidak bisa orang pribadi, tidak bisa seorang pejabat pribadi. Itu karena itu rekening pemerintah, rekening daerah, pasti yang mencairkan adalah pejabat. Pejabat siapa? Pejabat pemerintah Kabupaten Bangkalan. Artinya yang mencairkan itu adalah atas nama pemerintah Kabupaten Bangkalan. Ya, itu hilangnya di situ. Tidak muncul lagi anggaran itu. Tapi tidak jelas. Itu untuk apa, peruntukannya apa, dan kemana uang itu. Tidak jelas. Yang pasti yang tahu soal hilangnya itu, bisa jadi riwayat uang itu sampai hilang itu, sampai 2019 hilang, sampai sekarang ya tidak ditemukan, dan tidak ada lagi itu pasti yang tahu siapa? Satu, pasti Sekda, tahu itu Sekda, tahu. Pasti terlibat itu Sekda itu. Kemudian Bapeda tahu dan terlibat itu pasti. Kemudian BPKAD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, pasti tahu dan terlibat. Jadi yang tahu dan terlibat hilangnya uang proyek jalan itu, jalan akses pelabuhan Socah itu, yaitu Sekda, Bapeda, dan BPKAD itu. Ada salah satu kawan yang mencoba menanyakan itu ke salah satu pejabat di Pemkab Bangkalan itu. Wes, jawabannya apa? Muter-muter kayak kentut itu loh. Mulek kayak kentut. Baunya tercium busuk. Bentuknya nggak kelihatan. Jawaban mulek gitu, berbelit-belit, bertele-tele, nggak jelas, muter kemana-mana. Ya, karena aslinya apa? Semua tahu kalau memang uang itu hilang. Cuman mereka masih mau mencoba mencari istilah lain. Dipinjam lah, dipinjam. Memang bisa anggaran itu dipinjam untuk keperluan lain. Nah, kalau dipinjam kan dikembalikan. Ini sudah 13 tahun kawan-kawan. 12 tahun, Sudah 12 tahun uang itu. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya Bangkalan nggak bisa maju. Mimpi kalau nanti akan ada investor yang masuk untuk pelabuhan. Mimpi, akses jalannya aja nggak ada. Ada cita-cita dan mimpinya nanti di daerah pesisir barat Bangkalan akan jadi kawasan industri maritim dan lain-lain. Bullshit itu, bohong itu, omong kosong semua itu. Pemprov Jatim juga itu bullshit semua itu. Pemprov Jatim pasti tahu dan terlibat pasti itu. Nggak terima kalau dikatakan hilang. Itu uang nggak hilang. Apa kalau memang nggak hilang dan saya ini fitnah, laporkan aja. Saya memfitnah, mengatakan bahwa ada uang 34 miliar yang hilang dari
di kas daerah Bangkalan, laporkan aja. Kalau memang saya dituduh fitnah, itu fakta. Kenapa ini fakta? Di tahun 2024, untuk anggaran 2025, itu pernah ada anggaran pengembalian uang yang 34 miliar yang hilang itu. Ada. Dicicil maunya Pemkab Bangkalan itu waktu itu. Di tahun 2024 dicicil 5 miliar. Tapi apa? Ada enggak pengembalian itu? 5 miliar itu enggak ada. Dihapus. Itu sudah dihapus. Jadi tidak ada. Artinya apa? 34 miliar itu tetap hilang. Tidak ada pengembalian. Dan kenapa bisa lolos dari BPK? Berarti apa? Ada sesuatu laporan, pertanggungjawaban yang dipalsu. Pasti dipalsu. Ya, kemungkinannya bisa dikatakan misalnya sudah terserap. Terserap apa? Kalau terserap sudah jadi jalan itu, kawan-kawan. Dan Bangkalan akan banyak masuk investor itu. Bukan hanya CHEC dari Cina tadi itu yang masuk. Itu yang calon investornya banyak sekali, baik investor luar negeri, investor dalam negeri, investor lokal juga banyak yang mau investasi di pelabuhan itu. Jadi kalau investor itu yang bangun nanti kan dari perusahaan luar negeri, itu nanti 30 atau 40 tahun kan kembali itu investasinya, itu setelah itu bisa jadi milik pemerintah pelabuhan itu. Dan pemerintah itu akan kaya, anak cucu kita itu akan kaya itu nanti. Bukan kaya artinya langsung kaya, enggak, artinya pendapatan daerah jelas lebih besar dari bisnis di pelabuhan itu. Gitu. Cuman karena ada beberapa pejabat di Bangkalan yang serakah, yang punya watak maling, itu yang mencuri uang itu dan tidak dikembalikan sampai sekarang. Ya, sekarang jawabannya berbelit-belit. Setelah saya ungkap berbelit-belit, itu nggak benar. Kalau nggak benar yang saya sampaikan ini, uang itu nggak hilang, tunjukkanlah dulu. Tunjukkanlah, kalian ini kan pejabat publik. Pejabat-pejabat publik itu kan boleh dikritik. Saya tidak mengkritik orang, saya mengkritik pemerintah dan jabatannya. Pemerintah dan jabatannya, bukan orangnya. Itu boleh dikritik. Jawab saja. Kalau saya salah, bahwa 34 miliar masih ada itu berani nggak taruhan dengan saya? Nggak akan berani. Kenapa? Karena memang nggak ada itu, uangnya itu hilang. Dan kalau ngomong itu nggak hilang, apalagi bahasanya apalagi hilang sudah. Kalau hilang nggak ketahuan apa? Berarti apa? Ya dimaling, ada malingnya di situ. Kalau saya nggak bener, laporkan. Tunjukkan kalau uang 34 miliar itu ada. Ayo, tunjukkan. Dan memang ada dalam anggaran. Nggak ada, itu hilang antara tahun 2019 sampai 2020. Sampai sekarang tidak ada. Peruntukannya untuk apa juga nggak tahu. Atau gini aja, kalau ada yang kenal dengan pejabat-pejabat sebelumnya, dengan bupati sebelumnya, dengan wakil bupati, PLT, Pak PJ juga tanyakan. Kalau ada yang kenal, coba hubungi mereka. Kayak yang kenal ya, saya nggak punya nomor teleponnya dan nggak kenal, nggak pernah kenal. Kenal, cuman saya nggak mau nggak mau so akrab, nggak mau berhubungan yang nggak penting. Silakan tanyakan ke mereka tentang pernyataan saya bahwa ada uang 34 miliar hilang dari kas daerah Bangkalan. Saya yakin jawabannya pasti memang hilang. Atau kemungkinan kedua, jawabannya apa? Muter-muter gak jelas itu. Muter-muter gak jelas. Tapi setelah muter-muter intinya apa? Iya, uangnya tidak ada memang 34 miliar itu. Itulah yang menyebabkan investasi di Bangkalan ini macet. Investor tidak mau masuk. Investor menunda untuk berinvestasi di Bangkalan. Bangkalan tetap jadi kabupaten pengemis yang selalu minta anggaran dari pusat, yang mengharap anggaran dari pusat. Ya, karena ketika dikasih proyek yang besar dalam jangka panjang bisa membawa kemakmuran untuk Bangkalan, dikorupsi. Kan gitu. Saya juga heran kenapa penegak hukum diam saja ya. Tahu ini uang hilang ini. Kan sebetulnya tahu, saya yakin tahu lah. Masa nggak tahu itu. Uang itu hilangnya itu, jangan hitung dari 2013 lah. Dari sejak hilangnya aja, 2019 atau 2020. Kenapa diam saja? Atau yang tahu itu diam saja. Sekarang kan kita bongkar.
Ya, nanti kita bawa juga ke ranah hukum. Kita sedang susun laporannya, kita sedang kumpulkan untuk saksi-saksinya, orang-orangnya semua. Bukan hanya 34 miliar yang hilang yang kita coba adukan, mungkin nanti yang uangnya dipotong. Yang seharusnya terima 125.000 meter persegi tapi hanya diberi 85.000. Ada yang seharusnya 125.000 meter persegi tapi hanya dikasih 100.000. Itu ada. Ini bukan uang nenek moyangnya, ini uang negara, ini uang rakyat. Kita bayar pajak. Oh ya, kalau ngomong pajak apa yang dibayar? Kemarin saya kan baru perpanjangan pajak kendaraan bermotor ya, mobil. Itu pajaknya di situ saya seharusnya itu cuman kena 1.243.000, tapi saya harus bayar 1.970.000. Ternyata di situ ada opsen PKB, artinya pajak yang diambil oleh pemerintah daerah sebesar 66% dari pajak pokok kendaraan. Jadi jangan bilang kita tidak bayar pajak. Besar kawan-kawan. Setiap kalian itu memperpanjangkan pajak kendaraan bermotor, itu pemerintah daerah itu mengambil 66%. Jadi seharusnya seperti saya kemarin itu contoh realnya itu, seharusnya cuma bayar 1.143.000 tapi harus bayar 1.970.000. Jadi ada 700.000 lebih yang harus dibayarkan ke pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi, nggak tahu itu. Pokoknya itu pajak yang diambil oleh pemerintah daerah, itu opsen namanya itu. Opsen PKB itu. Jadi besar, itu uang siapa? Ya uang rakyat. Dan seharusnya kan logikanya itu kalau pajak kendaraan itu kan untuk jalan. Nah, ketika ada uang proyek untuk jalan, diambil separuh loh kawan-kawan. Uang yang dititipkan ke pemerintah Kabupaten Bangkalan itu 75 miliar. Yang dicolong itu 34 miliar. Ya, kalau hilang tidak ketahuan apa namanya? Kan dicolong. Kalau ketahuan namanya diambil. Diambil dengan sepengetahuan. Ini kalau yang namanya pencurian atau maling itu mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan, kan gitu bunyinya. Nah, kalau ditanya jawabannya kita tidak tahu siapa yang ngambil. Berarti kan maling yang ngambil. Kalau ketahuan kan bukan. Kalau dipinjam, nah ada istilah juga ketika salah satu pejabat ngomong itu dipinjam. Kalau dipinjam kan ketahuan siapa yang minjam. Atau instansi apa yang minjam. Atau untuk apa uang itu dipinjam. Ini kan nggak jelas. Jawabannya nggak jelas. Berarti apa? Dimaling gitu. Yang tahu dan terlibat siapa? Satu, Sekda, itu pasti tahu dan terlibat itu. Kedua siapa? Bapeda, pasti tahu dan terlibat itu. Kemudian siapa lagi? BPKAD, pasti tahu dan terlibat itu. Kalau Sekda, Bapeda, dan BPKAD tidak terima saya sebut begini, silakan laporkan saya aja. Tunjukkan bahwa uang itu masih ada. Gak apa-apa. Nanti kan biar terang. Biar terang. Ini Pak Risang ini bohong, ngomong uangnya hilang. Ini loh uangnya ada, ayo tunjukkan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau memang begitu, laporkan saya. Uangnya ada, alhamdulillah. Kalau uangnya ada, berarti apa? Itu akan membawa kemajuan yang sangat signifikan kepada Kabupaten Bangkalan. Betul kawan-kawan. Investasinya itu sangat besar. Pendapatan untuk daerah nanti itu akan sangat besar. Bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain. Untuk kemajuan Bangkalan bisa untuk infrastruktur, bisa untuk pendidikan, bisa untuk kesehatan dan yang lain-lain. Ini gara-gara ada maling, Bangkalan tidak maju-maju. Beberapa investor yakin saya mundur, tidak mau investasi di daerah situ untuk walaupun itu set plan-nya kan jelas itu untuk pelabuhan 5 pelabuhan ya, 5 pelabuhan, 1 pelabuhan terminal khusus, pelabuhan bongkar muat bahan cair, bahan padat, peti kemas, internasional, nggak akan jalan. Aksesnya nggak ada. Jadi kalau memang ada yang ngomong nggak hilang, berarti saya fitnah, laporkan saya, tunjukkan uangnya ada. Nah enak, nggak apa-apa. Oh berarti uangnya ada, ya nggak apa-apa, saya tanggung resikonya, yang penting pembangunannya dilanjutkan dan Bangkalan maju. Jadi kalau ada kawan-kawan yang tahu masalah ini tapi diamnya kalian itu dosa. Dan kalian membiarkan hal ini, ketika ada yang membiarkan hal ini itu,
kemudorotan, kejahatan, pencurian ini. Padahal itu uang itu bisa membawa maslahat yang sangat besar kepada Kabupaten Bangkalan. Tapi diam saja, itu diamnya kalian itu adalah dosa. Tidak ada cita-cita saya untuk menghukum orang, itu tidak ada dan tidak ingin. Tapi paling tidak apa? Uangnya kembali. Direalisasikan itu jalan itu. Itu dampak kemajuannya luar biasa itu. Sangat signifikan. Jadi itu video ini dibuat karena masih ada yang berusaha berputar-putar memutar balik kan. Berputar-putar itu tidak benar lah. Gini lah. Muter-muter kayak kentut itu. Kalau isinya maling seperti ini, pejabat-pejabat berwatak maling begini ya ruwet. Tinggal dijelaskan saja untuk apa uang itu, kemana uang itu, nanti apakah bisa itu diganti, atau bisakah diajukan kembali, kan enak cari solusinya. Nggak usah saling cuci tangan semua. Saling cuci tangan ya, bukan cuci tangan sendiri, semua cuci tangan. Pemprov juga tahu ini, bohong kalau tidak tahu. Ya harapan saya itu mudah-mudahan uang itu cepat ditemukan, dikembalikan. Entah bagaimana caranya saya tidak tahu. Nanti saya juga tidak mau sok tahu juga. Kita ini rakyat kecil biasa yang tahunya itu mudah-mudahan uang itu bisa kembali, bisa dimanfaatkan itu jalan itu jadi, dan bisa membawa investasi yang sangat besar di Kabupaten Bangkalan sehingga Bangkalan ini bisa dapat penghasilan atau pendapatan lebih dari itu dan bisa membawa kemakmuran bagi masyarakat luas di Kabupaten, terutama di Kabupaten Bangkalan. Itu nggak usah muter-muter, itu nggak benar ya, nggak usah muter-muter. Faktanya apa? Uang itu hilang, dicuri oleh maling. Kalau dipinjam, ketahuan siapa yang minjam. Kalau diambil, ketahuan lah siapa yang. Kalau hilang tanpa ada yang tahu, diketahui dan tidak tahu orang yang ambil, apa namanya? Kemalingan. Ya kan? Sementara begitu dulu, mungkin nanti lanjut lagi, nunggu responnya seperti apa. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Tapi yang saya sampaikan ini adalah sebuah kebenaran sepanjang itu berdasarkan data dan pengetahuan yang saya peroleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.